Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsana, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial Interior. Nah dunsana, seperti Anda lihat ini ada sebuah lemari bawah tangga dan lemari miringnya sekaligus. Bagaimana cara membikinnya dan membuatnya itu akan segera kita bahas. Dan tidak lama-lama, let's go, mari segera kita bahas cara bikinnya. Bismillah. Bismillah, mari kita mulai. Inilah ruangan bawah tangga yang akan kita pasang atau kita bikin lemari bawah tangga sekaligus pintu-pintu untuk menyimpan mesin jahit yang kelihatan seperti itu. Inilah perencanaan saya yang saya bikin. Di sini ada lemari untuk pajangan tas dan pajangan sepatu-sepatu, sedangkan untuk bagian yang miring itu hanya pintu. Oke, let's go. Mari kita mulai. Karena sistem kita sistem rangka, saya menyetel table saw untuk membelah multiplex tebal 12 mm. Untuk sistem rangka, triplek utamanya adalah multiplex tebal 12 mm. Bagi dunsana yang ingin membeli multiplex tebal 12 mm secara online, ini saya tandai di bagian lihat produk saya. Oke dunsana, multiplex ini saya belah atau bagi-bagi menjadi ukuran 5 cm dan ukuran 7 cm. Gunanya untuk apa? Untuk rangka dari bidang lemari tersebut. Saya memulai membuat tapak atau lantainya terlebih dahulu dengan kedalaman dari lemari itu adalah 105, sedangkan panjang atau lebarnya di depan 106 cm. Saya potong-potong sesuai dengan ukuran tersebut. Dan kita bikin pertama kali adalah tapak. Jadi potong 106 dan 105 cm. Multiplex yang lebar 5 dan 7 tadi saya padu, saya bikin letter L seperti ini dan saya paku dengan menggunakan nail gun dengan mata paku itu ukuran F30. Bagi yang pengen punya nail gun seperti yang saya miliki, nanti saya tandai di video ini ya. Anda boleh menggunakan paku ukuran F30 ataupun F25, tapi saya memakai F30 supaya lebih dalam tancapan dari paku ini. Letter L yang kita bikin hanya terletak di dua sisi dengan lebaran 7 cm menghadap sebagai alas. Dan ini akan kita bikin seperti ini dunsana. Selain alas yang kita bikin ini, kita juga bikin dinding samping 2 buah. Dinding samping itu cara kerjanya sama dengan alas ini, cuman lebih tinggi, 163 cm ukurannya. Dinding samping lebih kurang seperti ini, sama kerjanya dengan tapak tadi. Dan saya akan melapisnya dengan menggunakan multiplex. Sebelum itu saya kasih lem presto dahulu. Bagi dunsana yang ingin membeli lem presto secara online, ini saya tandai di produk saya. Dinding samping ini saya lapis menggunakan multiplex tebal 4 mm dunsana. Sedangkan untuk tapak yang tadi, yang ini saya lapis dengan multiplex tebal 8 mm. Karena kita injak-injak, maka ini multiplexnya lebih tebal dunsana. Dan ini beda ya antara dinding samping ukurannya dengan tapak ini. Dan untuk khusus tapak, saya memasang bagian rel seperti ini. Potong multiplex tebal 9 mm dengan lebar 1,5 cm. Paku di ujung bagian alas tadi. Ini gunanya untuk meletakkan rel pintu sliding. Ini adalah sistem pemasangan rel sliding yang gampang. Kita tidak harus mencoak atau kita mentrimmer membuat lubang untuk rel sliding.
rel sliding yang kita pakai untuk bagian bawah kita memakai rel tipe M, sedangkan untuk bagian atas nantinya rel tipe U. Nanti saya sematkan produknya bagi yang pengen beli secara online. Dan pembatasnya itu multiplex tebal 9 mm selebar 1,5 cm ya. Setelah penempatan rel sliding selesai, saya melapis kembali dengan multiplex 9 mm karena bagian alas ini akan diinjak-injak supaya lebih kuat. Saya lapis kembali dengan multiplex tebal 8 mm atau 9 mm. Dan sana bagian sliding ini juga kita bikin di bagian atas atau toppingnya ya, tetapi secara terbalik, jangan memakai multiplex tebal 9 untuk atas. Khusus yang di bawah karena diinjak kita pakai multiplex tebal 9 atau tebal 8. Setelah itu saya lapis menggunakan vinil lantai. Bagian pinggirannya saya lapis dengan vinil lantai, sedangkan untuk bagian dalamnya vinil juga kita pasang karena dia akan diinjak-injak. Saya menggunakan vinil lantai dari Taco dengan kode TV3001 Rustic Oak. Ini vinil lantai yang recommended. Dan ini juga saya sematkan produknya di video ini. Silahkan bagi yang pengen beli secara online, Anda tinggal push bagian lihat produk yang sudah saya tandai ini. Anda bisa order secara online. Setelah semua vinil itu menempel, kita memakai lem kuning tadi menempelnya. Kita buang bagian sisa itu menggunakan trimmer seperti halnya Anda membuang sisa HPL. Setelah pemasangan vinil ini selesai, dinding samping tadi sudah saya lem dan saya tempelkan HPL. Saya memakai HPL Taco dengan tipe TH215AA dengan corak tekstur kayu seperti ini dan sana. Ini bagian bawah itu adalah supaya dia tidak terlalu melekat, maka saya tempelkan bagian yang sudah dilem HPL dan bagian bawah nanti dicabut lagi HPL alas di bawah tadi, dan sisanya kita trimmer. Setelah dinding samping ready dan bagian tapak dan atapnya juga ready, sekarang mari kita rangkai bagian tapak dengan dinding samping sekaligus bagian atapnya tadi. Setelah kita rangkai itu kita paku, gunakan paku tembak F30 dan kita pastikan itu benar-benar siku. Lalu ketika itu sudah kita paku, nanti terakhir kita sekrup. Setelah selesai kita tes menginjaknya, dan ini cukup kuat dan sangat kuat karena multiplexnya tebal di bawah. Dan setelah itu mari kita rebahkan lagi untuk menutup bagian belakangnya. Saya menutup dengan multiplex tebal 4 mm yang sudah dilapis dengan HPL yang sama, dan kita memakunya menggunakan paku tembak klip. Paku tembak klip ini beda dengan paku tipe I yang kita pakai tadi. Paku klip ini dia mata pakunya itu berbentuk U. Saya memakai dengan ukuran 1008J untuk anak paku tembaknya. Bagi yang ingin membeli secara online paku tembak klip atau staples gun ini, saya tandai di video ini. Silahkan lihat produk online secara online melalui Shopee. Setelah kita klip gun seperti ini, kita lapis lagi menggunakan kanvas yang lebar 5 cm menggunakan multiplex 9 mm supaya lebih kuat dinding belakang ini. Dan saya lem, lalu kita paku menggunakan paku lurus, paku tembak lurus, beda dengan klip tadi menggunakan paku F20 atau panjangnya 2 cm. Oke, bangunan untuk lemari buah tangga kita ini ready, tetapi bagian luar ini jangan dilapis dahulu. Nanti kita memasang kabel-kabel untuk perletakan lampu, jadi kemudian kita lapis. Dan inilah tampilannya setelah selesai. Kita lanjut ke pembikinan rak. Bikin rak sesuai kedalaman lemari tadi, yaitu 105 dan 106. Raknya kebetulan letter L, pakai multiplex tebal 12 yang sudah dipotong selebar 7 cm tadi. Gunakan staples gun dan gunakanlah selang staples ini yang lebih
itu lebih elastis, jadi gampang. Kalau mau beli selang staples yang seperti saya pakai ini, nanti saya tandai di video ini. Dan bikin letter L sesuai dengan ukurannya. Nanti setelah rangka ini selesai, lapis dengan multiplex tebal 4 mm. Beginilah tampilan rangka rak yang saya sebut tadi. Dan ini tinggal kita lapis menggunakan multiplex tebal 4 mm. Dan sebelum kita lapis, untuk penerangan cahaya lampu di dalam rak, kita kasih bagian perletakan lampunya atau rumah lampunya seperti ini. Saya memakai rumah lampu dari Taco ataupun dari Huben, terserah Anda. Apa gunanya rumah lampu ini? Rumah lampu ini berguna supaya cahaya lampu LED tidak pecah, karena kita memakai lampu strip yang ada bintik-bintiknya. Kalau ada bintik-bintiknya, cahaya tidak menyebar. Makanya kita pakai rumah lampu supaya cahayanya itu menyebar, dan lagi itu akan memberi penampilan yang menarik ketika kita memakai rumah lampu. Dan rumah lampu ini saya tandai ya. Coba kalau Anda mau beli, silakan Anda lihat di tanda produk yang sudah saya sematkan. Dan untuk perletakan rumah lampu lebih kurang seperti ini. Pinggirannya kita sisakan untuk perletakan rumah lampunya. Rumah lampu kita pasang setelah rak tadi kita lapis menggunakan HPL yang sama, dan kita tandai ketika ada belokan, dan itu kita bikin sambungannya berupa sambungan manis supaya rumah lampu itu tampilannya lebih cantik dan elegan. Dan sisa dari potongan Anda bersihkan. Rumah lampu ini sendiri saya tempel menggunakan lem kuning, dan lebih kurang sambungannya seperti ini. Oke, rak kita sudah ready, rak kita pasang. Saya membagi rak itu ada 3 bagian, berarti raknya itu ada 2 buah. Kita ganjel seperti ini supaya lebih rata, lalu bagian belakangnya kita paku. Setelah kita paku, jangan lupa Anda skrup. Saya memakai mesin bor cordless JLD yang kita beli 1 dapat 2, dan ini murah. Saya tandai ya, bagi Anda yang mau mesin bor JLD, kita beli 1 dapat 2 dan harganya murah. Saya tandai di bagian produk di video ini. Anda beli secara online. Setelah rak selesai, bagian depan rak yang menggantung itu tidak kuat, maka kita ganjel menggunakan pipa stainless 1 inci. Pipa stainless saya potong menggunakan mesin gerinda dengan mata potong besi, dan itu sesuai dengan ukuran jarak rak. Bikin 2 atau 3 bagian dari pipa stainless ini, dan jangan lupa kita kasih bracket di bawah dan di atasnya. Pipa stainless dan bracket ini nanti saya tampilkan di produk bagi Anda yang mau beli secara online. Setelah pipa stainless selesai, bersihkan bagian tapak tadi atau bagian ruangan untuk rel M. Rel M sudah saya sematkan tadi produknya. Sekarang lem untuk rel ini, saya memakai lem Bostik, dan ini juga saya sematkan nanti. Lem Bostik ini adalah lem yang sangat tangguh dan sangat kuat, dan itu sama kuatnya dengan paku. Jadi Anda pakai lem Bostik ya untuk menempel rel ini. Dan di bagian atas juga kita tempel rel, yaitu relnya tipe U untuk bagian atas. Saya mau mengetes lampu yang telah kita pasang tadi. Ini lampu strip lurus dengan cahaya emas. Ini juga saya tampilkan nanti di produk di video ini. Silahkan Anda beli secara online. Dan ini cahayanya seperti ini, sangat bagus sekali. Dan ini Anda dapat beli secara online, nanti saya sematkan. Dan ini dipasang di dalam rumah lampu tadi. Lanjut kita bikin pintu geser kaca. Pintu geser kaca saya bikin sistemnya berbentuk huruf C. Jadi tingginya itu Anda
potong. Kalau tingginya lemari itu 163, bikinlah 162, dan itu kita menggunakan roda geser SD3141 nantinya. Dan ini kita bikin letter C menggunakan multiplex tebal 9 mm, dan diantaranya itu 4 mm yang nanti akan kita selipkan kaca yang tebalnya 5 mm. Lebih kurang cara bikinnya seperti ini Dunsana. Supaya kacanya itu menyelip dengan kuat, sisakan 1 cm bidang penempelan kaca dan Anda selipkan tempelan bagian luarnya seperti ini. Jadi kaca tinggal kita selipkan di bagian sisa atau transisi di antara rangka tersebut. Setelah pintu rangka kaca ini selesai, kita pasang roda. Saya memakai roda SD3141 dari Huben seperti ini. Nanti saya sematkan produknya ini di sini. Anda bisa membeli secara online. Roda SD3141 ini berteman dengan rel tadi, rel M di bawah, rel U di atas. Cara memasangnya lebih kurang seperti ini. Anda ukur bidang tersebut. Anda gunakan mata bor untuk, biasanya Anda pakai engsel untuk memasang engsel sendok, dan itu ukurannya 35 mm. Lobangi seperti ini sampai kedalamannya itu sama dengan ketebalan dari roda SD3141 ini. Roda ini sudah saya sematkan ya. Dan setelah itu sisanya kita garis seperti ini. Lalu bagian bawahnya itu kita potong menggunakan trimmer seperti ini. Anda dapat memakai mata trimmer strike lurus yang tanpa lahar ya, yang tanpa kelahar. Kalau Anda tidak tahu, nanti juga saya sematkan mata trimmernya ini. Sekaligus trimmer yang saya gunakan juga saya sematkan. Setelah bagian lemari selesai, tinggal bagian yang miring. Kita mau bikin bagian yang miring, tapi itu hanya kunsen dan pintu saja. Let's go, mari kita bikin bagian yang miring ini. Ini telah ada desainnya dan ukurannya, dan itu tingginya sama dengan yang tadi 163, tetapi panjangnya berbeda. Saya menggunakan multiplex tebal 12 mm yang lebar 7 cm. Saya lapis menggunakan multiplex tebal 4 mm. Selanjutnya bagian dalamnya lapis dengan multiplex atau melaminto. Lem kuning yang saya pakai adalah lem kuning Fox Prima D. Nanti saya sematkan di produk. Lem Fox Prima D lem yang sangat recommended, dan itu yang saya pakai. Ada bagian sudut yang dipotong miring untuk mempertemukan paku antara kemiringan tangga. Jadi saya memotongnya seperti itu supaya sambungannya manis, dan disambunglah seperti ini, dan itu dipaku ya. Dan setelah itu kita kasih tambahan dari tiang-tiang ataupun tempelan dengan tebal 12 supaya dia lebih kuat. Dikarenakan karena ada 3 pintu, maka satu pintu terpisah. Karena hanya 2 pintu yang bisa di satu ruangan, maka kita beri pembatas pintu yang ketiga. Dan selanjutnya bagian yang menghadap ke bawah atau terlihat itu kita lapis dengan melaminto, dan les-lesnya kita pasang selebar 7 cm. Les ini berguna untuk menutupi bagian pinggiran dari tangga, sama seperti kita membuat kitchen set bawah. Dan selanjutnya kita tempel bagian yang tidak terkena pintu, atau bagian yang terlalu lancip itu harus kita tutup secara mati saja, tidak usah dikasih pintu. Selanjutnya proses pembikinan pintu. Pintu kita bikin sesuai dengan kemiringan dari rangka anak tangga tadi, dan itu juga kita bikin miring. Dan saya membuat rangka dengan lebar 7 cm, lebih kurang seperti ini, seperti kita membuat pintu-pintu sebelumnya. Coba Anda lihat bagaimana cara bikin pintu yang sudah saya bahas pada video-video saya sebelum ini. Dan selanjutnya kita lapis semuanya, utamakan edging bagian pinggir dahulu, baru kita lapis bagian depannya.
Sedangkan untuk handle pintu itu sendiri saya memakai edging mirror atau GP mirror. Bagi anda yang ingin tahu, anda yang ingin tahu apa itu GP mirror, dan ini dipasang sepanjang pintu, nanti saya sematkan produknya di sini, silakan anda beli secara online. Dan GP mirror itu ada warnanya emas dan warna stainless seperti ini. Menempel GP mirror ini saya tempel dengan lembo stick seperti saya menempel rel pada pintu lemari tadi. Seperti inilah semuanya, dan engsel-engsel sudah saya pasang, lalu saya lapis lagi dengan HPL. Cara memasang engsel lihat pada video-video saya sebelumnya di sana. Dan HPL-nya sewarna ya dengan yang tadi. Alhamdulillah ini telah selesai. Kaca sudah kita selipkan dan beginilah hasilnya. Pintu geser yang kita pakai kaca dengan rangka kaca letter C itu menjadikan rak itu tampak semuanya tidak terhalang oleh bingkai dari pintu geser itu sendiri. Karena pekerjaan kita telah ready, saya mengantarkan dengan kru ke rumah yang akan kita pasang lemari bawah tangganya. Inilah rumah yang akan kita pasang lemari bawah tangganya di sana. Rumahnya keren bukan? Dan let's go, mari kita bongkar dan kita pasang lemari itu ke dalam rumah tersebut. Kita bawa alat-alat terlebih dahulu. Selanjutnya ini tangganya yang akan kita pasang. Alat-alat itu penting untuk menunjang kita memasang di lokasi seperti ini. Pertama-tama mari kita sorongkan dahulu bagian tangga miringnya. Anda bisa menyorongkan ini dulu ataupun lemarinya. Tetapi karena tangga ini juga kita sekrup ke bagian lemari, lebih baik lemari ini terlebih dahulu yang akan kita pasang. Kita bongkar lemarinya dari mobil terlebih dahulu. Let's go. Sesampai di dalam rumah, lemari ini gampang kita dorong karena bagian bawahnya kita kasih tapak stabil, dan kita tinggal sorong saja ke bagian bawah tangga tersebut. Dan karena sudah kita ukur secara seksama, maka dia ukurannya pas. Selanjutnya barulah bagian miring tersebut kita pasang ke bagian sebelah dari lemari tersebut. Jangan lupa sembunyikan kabel-kabel sehingga nanti kita tinggal petik saja saklarnya dan semua lampu-lampunya hidup. Jangan sampai kabel terlihat supaya ini terlihat sangat keren di sana. Dan alhamdulillah lemari bawah tangga ini telah terpasang, tinggal pintu yang belum kita pasang. Dan di sebelahnya ada yang saya bahas video kemarin, itu adalah partisi buka tutup. Dan untuk sebelum kita memasang bagian pintu, kita sekrup betul-betul bagian tangga yang miring tadi. Buka pintunya terlebih dahulu supaya kita gampang menyekrupnya ke bagian lemari. Dan jangan lupa juga diviser ke bagian tangga dan ke bagian lantai. Setelah semua disekrup, pasanglah pintu. Pintu pertama sudah kita pasang, dan geseran dari pintu itu sangat laju sekali dan keren. Dan ini juga kita pasang pintu kedua. Jadi sengaja rangka pintu itu kita bentuk letter C supaya kaca itu plong kelihatannya ke dalam bagian, karena di bagian dalam lemari itu adalah pajangan yang akan dipajang berupa tas, berupa sepatu yang branded oleh yang punya rumah. Coba Anda lihat, ini pintunya sudah saya buka dan sangat keren sekali. Dan itu digunakan untuk meletakkan barang-barang yang jarang diambil. Dan ini khusus untuk bagian ibu-ibu. Ini ada tas-tas branded, ada Hermes, ada Chanel, dan lain-lain. Saya aja nggak punya nih. Waduh, keren sekali, keren. Semoga semuanya bermanfaat ya di sana. Coba lakukan di rumah. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.